Halo, Anda pernah nggak sih ngerasa lagi asyik banget sama satu kegiatan, sampai lupa waktu? Kayak bener-bener nyatu gitu sama yang lagi dikerjain? Nah, sensasi ini namanya flow. Rasanya kayak ajaib ya, intens, bikin puas, tapi ya gitu, susah ditebak. Betul sekali, pengalaman yang sangat dicari banyak orang itu. Nah, gimana kalau kita coba mancing biar flow ini muncul? Tapi di lab, di lingkungan yang terkontrol gitu. Ini tantangan menarik. Itu yang mau kita telusuri sekarang nih, bareng-bareng. Kita bakal ngulik bab 9 dari buku Effortless Attention. Spesifiknya, bab yang judulnya Developing an Experimental Induction of Flow, Effortless Action in the Lab. Penulisnya Arlen Meller, Brian Meyer, sama Robert Wall. Jadi misi kita nih, ngebongkar gimana sih para ilmuwan ini nyoba memahami, bahkan memicu kondisi flow pakai eksperimen. Siap melihat gimana mereka nyoba ngeracik formulanya. Tentu, bahwa fenomena flow ke lab itu emang tantangan besar. Pengalaman flow di dunia nyata kan seringnya spontan ya, banyak nuansanya. Sementara lab, ya gitu deh, menuntut kondisi yang terukur dan terkontrol. Harus presisi ya. Iya, nah bab ini tuh ngulas dalam banget soal berbagai pendekatan yang udah dicoba peneliti. Fokus utamanya ya gimana memanipulasi variabel-variabel kunci buat micu flow di partisipan. Kenapa sih ini penting banget buat dipelajari di lab? Gini, kalau kita bisa ngerti cara nginduksinya secara lebih andal, kita bakal dapat wawasan berharga banget soal kondisi optimal apa aja sih yang dukung performa puncak sama kesehatan psikologis kita. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya banget deh. Konsep utama flow ini kan sering banget ya dikaitin sama satu hal, keseimbangan. Antara tantangan tugas sama skill yang kita punya. Gimana tuh peneliti ngatur-ngatur keseimbangan ini di lab? Nah, Anda benar banget, itu titik awal paling umum dan fundamental dalam riset flow eksperimental. Peneliti perlu cara buat secara objektif ya, ngatur tingkat sulitnya tugas dibandingin sama kemampuan partisipan. Harus ada ukurannya gitu ya? Betul, makanya aktivitas kayak video game, contohnya Tetris tuh, sering jadi pilihan populer. Soalnya tingkat kesulitannya bisa diatur dengan cukup presisi kan? Prosedur standarnya biasanya gini, ada fase kalibrasi dulu di awal, buat ngukur tingkat skill dasar partisipan. Dites dulu gitu ya? Iya, dites dulu. Nah, abis itu partisipan secara acak dimasukin ke salah satu dari beberapa kondisi eksperimen. Biasanya sih ada 3. 1, kondisi bosan atau underwhelming, tantangannya jauh di bawah skill. 2, kondisi optimal atau flow, tantangannya dianggap pas sama skill. 3, kondisi cemas atau overwhelming, tantangannya jauh di atas skill. Ah, ini kayak yang dilakuin Moller dan kawan-kawan atau Keller dan Blass yang disebut di bab ini ya. Pakai Tetris, terus kecepatan baloknya diatur gitu kan, berdasarkan kemampuan awal pemain. Tepat sekali. Di studi Moller misalnya, setelah mereka nentuin level optimal tiap orang lewat kalibrahi tadi, partisipan dibagi 3 grup. Grup underwhelming mainnya pelan banget, cuman sepertiga level optimal. Grup optimal ya pas sesuai level mereka. Nah, grup overwhelming dipaksa main 3 kali lipat lebih cepat dari level optimalnya. Kebayang sih stresnya yang grup ketiga itu. Haha, iya. Nah, hasil studi-studi kayak gini emang konsisten nunjukin kalau kondisi optimal yang tantangannya seimbang sama skill itu cenderung ngasilin laporan pengalaman subjektif yang paling dekat sama flow. Misalnya? Misalnya tingkat senangnya lebih tinggi, lebih fokus, lebih terserap gitu sama aktivitasnya dibanding 2 kondisi lainnya. Oke, kedengarannya cukup menjanjikan ya di awal, tapi emang sesimpel itu. Cuma nyocokin level sulit sama keahlian udah cukup gitu buat jamin flow muncul di lab. Perasaan saya kok bilang kayaknya ada faktor lain deh. Perasaan Anda tepat banget. Ini salah satu poin penting yang ditekankan sama penulis bab ini, Moller dan kawan-kawan, dan diakuin juga sama peneliti lain kayak Keller and Blass. Jadi meskipun manipulasi keseimbangan tantangan skill ini penting dan jadi dasar yang valid, ternyata cuma ngandelin faktor ini aja tuh nggak cukup. Nggak cukup buat secara konsisten dan andal micu pengalaman flow yang dalam di semua partisipan di lab. Nah kan bener. Jadi iya, ini komponen penting, tapi jelas bukan satu-satunya bahan rahasia. Pengalaman flow itu lebih kompleks lah dari sekedar rumus matematika tantangan lawan skill. Nah ini mulai seru nih. Kalau gitu, kalau keseimbangan tantangan skill aja nggak cukup. Apalagi dong yang ngebedain momen biasa sama momen flow menurut riset di bab ini. Saya lihat ada disebut soal instrumentalitas tugas. Maksudnya apa tuh? Oke, instrumentalitas tugas. Ini ngacu ke
Sejauh mana sih suatu aktivitas dianggap punya tujuan atau kegunaan di luar aktivitas itu sendiri? Maksudnya gimana tuh? Kayak ada imbalannya gitu? Bisa jadi, apakah kita ngelakuinnya demi dapat imbalan ekstrinsik, kayak nilai, uang, pujian, atau mungkin buat ngehindarin hukuman? Atau kita lakuin murni karena kita nikmatin prosesnya? Ada penelitian relevan banget di sini, dari Engchoner and Reinberg, yang dikutip juga di bab ini. Mereka nemuin kalau hubungan antara keseimbangan tantangan skill sama flow itu paling kuat pas tugasnya punya instrumentalitas rendah. Instrumentalitas rendah? Contohnya? Contoh di studi mereka itu main game Pac-Man, cuma buat seneng-seneng aja, nggak ada tujuan lain. Oke, jadi kalau kita ngelakuin sesuatu murni karena kita suka, pas atau enggaknya tantangan sama skill kita jadi nentuin banget flow-nya. Tapi gimana kalau ada maksud lain? Misalnya tugas kuliah wajib gitu. Nah, itu dia poin krusialnya. Engeser dan Reinberg nemuin buat tugas yang instrumentalitasnya tinggi, contohnya yaitu ikut kuliah statistik yang wajib dan penting buat lulus, partisipan bisa ngelaporin tingkat flow yang lumayan tinggi, bahkan pas tingkat skill mereka sebenarnya agak di atas tantangan, kondisi yang teorinya kurang optimal. Lah, kok bisa gitu? Ini nunjukin kalau persepsi kita soal pentingnya atau manfaat luar dari suatu tugas itu bisa sampai batas tertentu ya, nutupin atau ngompensasi kalau tantangannya nggak pas-pas banget. Jadi ngerti. Implikasinya buat desain eksperimen flow di lab jadi jelas dong ya. Kalau tujuannya mau micu flow yang murni, yang dari dalam, mending hindarin ngaitin performa di tugas eksperimen sama hadiah luar kayak duit tambahan atau nilai. Tepat sekali. Ngasih imbalan yang tergantung performa, performance contingent rewards, itu risikonya gede. Bisa ngalihin fokus partisipan. Bukannya tenggelam nikmatin aktivitasnya inti dari flow kan, itu. Mereka malah jadi fokus gimana caranya dapat hadiah. Ini bisa ngerusak motivasi intrinsik. Jadi nggak murni lagi ya flow-nya? Bisa jadi. Makanya, rekomendasi kuat dari penulis bab ini yaitu minimalisir atau idealnya ilangin sama sekali imbalan ekstrinsik yang nyambung langsung sama seberapa bagus partisipan ngerjain tugas eksperimen flow itu. Oke, clear soal instrumentalitas. Selain motivasi dari tugasnya sendiri, rasanya lingkungan atau cara tugas itu disampaikan juga penting ya. Ini bawa kita ke poin berikutnya, dukungan otonomi. Wah, ini kedengarannya fundamental banget nyambung sama motivasi intrinsik tadi. Fundamental banget. Konsep ini akarnya kuat di teori determinasi diri, self-determination theory. Teori ini bilang kalau manusia punya kebutuhan psikologis dasar buat ngerasa otonom. Otonom tuh maksudnya bebas gitu? Iya, ngerasa kalau tindakan kita itu datang dari kemauan diri sendiri, bukan karena paksaan atau kontrol dari luar. Nah, dalam konteks lab yang seringnya kerasa diatur, nyiptain suasana yang dukung otonomi jadi penting banget kalau kita mau ngebantu flow muncul. Tapi gimana caranya nyiptain rasa otonomi di lab? Kan partisipan datang emang buat ngikutin instruksi peneliti kan? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakuin peneliti, seringnya sih lewat hal-hal yang kelihatannya kecil tapi dampaknya gede. Misalnya, ngasih alasan yang bermakna kenapa riset ini dilakuin atau kenapa aktivitas ini menarik, bukan cuma bilang, Anda harus lakuin ini. Oh, jadi dijelasin tujuannya gitu ya? Betul. Bisa juga dengan ngakuin dan nerima perasaan partisipan soal tugas itu, kami paham ini mungkin kerasa susah ngebosenin buat sebagian orang. Hal lain yang krusial banget itu penggunaan bahasa. Milih kata-kata yang nekenin pilihan dan partisipasi sukarela, Anda bisa coba. Kalau Anda bersedia, pilihan ada di tangan Anda, dibandingin bahasa yang sifatnya ngontrol. Anda wajib, harus selesai sekarang. Wah, pemilihan kata ngaruh ya? Ngaruh banget. Ada studi klasik dari Mennel and Bradley yang dirujuk di bab ini, nunjukin secara empiris kalau partisipan yang dikasih lebih banyak pilihan dalam aktivitas rekreasi, dukungan otonomi tinggi, ngelaporin tingkat flow yang secara signifikan lebih tinggi dibanding mereka yang rasa pilihannya dibatasin. Wah, menarik banget. Jadi, cara kita ngomong sama partisipan dan ngebungkus tugas itu bisa sepenting tugasnya sendiri ya? Detail kecil tapi dampaknya gede buat munculin rasa bebas dan akhirnya flow. Tapi satu pertanyaan lagi nih soal ini. Gimana dengan struktur tugas? Bukannya banyak aktivitas flow kayak olahraga atau main musik, itu aturannya jelas banget. Apa struktur ini nggak bentrok sama rasa otonomi? Itu pertanyaan bagus dan sering muncul. Tapi penting buat dipahamin kalau struktur tugas yang jelas sama dukungan otonomi itu dua dimensi yang kepisah atau independen. Oh, jadi nggak saling ngilangin?
Nggak sama sekali, Anda bisa punya aktivitas dengan aturan yang jelas banget dan terstruktur, kayak catur atau ngerakit model, tapi Anda tetap ngerasa ngelakuinnya atas kemauan sendiri karena Anda milih buat terlibat dan nikmatin prosesnya. Jadi ngasih instruksi yang jelas soal gimana ngerjain tugas eksperimen, itu nggak otomatis ngurangin otonomi, asal konteks keseluruhannya tetap menghargai pilihan dan perspektif partisipan. Paham, paham. Jadi aturan jelas oke, asal nggak kerasa dipaksa. Nah, kita geser yuk ke elemen lain yang sering diasosiasiin sama flow. Kompetisi. Kita sering dengar cerita atlet atau gamer yang capek flow pas tanding sengit. Apa masukin unsur kompetisi ke eksperimen bisa jadi cara jitu micu flow? Nah, ini area yang lumayan rumit nih, perlu hati-hati banget. Di satu sisi, kompetisi, terutama yang langsung ya, tatap muka, itu bisa efektif banget nyediain salah satu syarat kunci flow. Apa tuh syaratnya? Umpan balik yang jelas dan cepat, clear dan immediate feedback. Ngelihat skor lawan naik turun atau reaksi langsung mereka, itu bisa bantu kita nyesuaiin usaha dan tetap ada di zona tantangan optimal. Oke, masuk akal. Tapi, pasti ada tapinya kan? Ada sisi lain dari kompetisi ini. Tentu aja, kompetisi juga punya potensi gede jadi distraksi yang kuat dari pengalaman flow itu sendiri. Kalau fokus partisipan geser dari nikmatin tantangan dan ngasah skill jadi semata-mata pengen ngalahin lawan, atau lebih parah lagi, keobsesi sama hadiah luar yang dijanjiin buat pemenang, misalnya status atau piala, nah motivasi intrinsik yang penting buat flow bisa kekikis. Oh, jadi malah ngerusak ya? Bisa jadi. Selain itu, jenis kompetisinya juga penting. Kompetisi nggak langsung misalnya dibandingin sama skor rata-rata orang lain, atau skor standar yang abstrak gitu, seringnya ngilangin manfaat umpan balik langsung tadi. Bisa jadi kurang efektif atau malah kontraproduktif buat flow. Jadi, rekomendasinya gimana nih kalau mau pakai kompetisi dalam studi flow? Rekomendasi dari bab ini cukup jelas. Kalau kompetisi emang bagian penting dari aktivitas yang lagi dipelajarin dan nggak bisa dihindarin, ya pakainya hati-hati. Pertama, usahain aspek persaingannya jangan terlalu ditonjolin berlebihan. Kedua, hindarin ngaitin hadiah luar yang gede sama hasil menang kalah. Ketiga, kalau bisa utamain kompetisi langsung daripada nggak langsung atau lawan standar abstrak. Biar manfaat umpan baliknya tetap ada tanpa terlalu ganggu fokus intrinsik. Oke, jadi kompetisi itu kayak pisau bermata dua ya? Makanya kudu bijak banget. Kita udah bahas faktor tugas, tantangan versus skill, instrumentalitas, sama faktor lingkungan, otonomi, kompetisi. Sekarang gimana sama faktor dari dalam diri partisipan sendiri? Bab ini nyebut kalau orientasi motivasi individu, kayak misalnya orang lebih ke dorongan sukses atau malah takut gagal, itu bisa ngaruh juga ke pengalaman flow di lab. Bisa dijelasin lagi? Iya, ini lapisan kompleksitas berikutnya. Karakteristik individu partisipan emang main peran penting. Spesifiknya, bab ini ngebahas bedanya antara approach motivation, dorongan buat deketin sukses dan hasil positif, sama avoidance motivation, dorongan buat hindarin gagal dan hasil negatif. Penelitian kayak yang dilakuin Eisenberger dan kawan-kawan, nemuin sesuatu yang mungkin agak lawan intuisi kita nih. Gimana tuh? Mereka nemuin kalau individu yang tingkat avoidance motivation-nya tinggi, takut banget gagal, itu cenderung laporin tingkat flow yang lebih rendah justru pas kondisi tantangan sama skill mereka lagi seimbang banget. Kondisi yang teorinya harusnya paling optimal buat flow. Tunggu. Ini menarik. Bukannya kondisi seimbang itu targetnya? Kok buat orang yang takut gagal, kondisi ideal ini malah ngasilin flow yang lebih rendah? Dugaannya gini, buat individu yang cemas banget soal kemungkinan gagal, situasi di mana tantangan itu bener-bener pas di batas kemampuan mereka, itu bisa kerasa ngancem banget. Nggak ada ruang buat salah gitu ya? Persis, nggak ada ruang buat salah. Dikit aja kepleset, mereka bisa gagal total. Nah, perasaan terancam ini bikin cemas, dan cemas itu ngehambat kemampuan buat rileks, fokus, tenggelam dalam aktivitas. Komponen kunci flow kan itu. Akibatnya, buat tipe individu kayak gini, kondisi di mana skill mereka sedikit di atas tantangan, situasi yang kerasa agak lebih gampang dan aman, mungkin malah lebih kondusif buat capai flow, soalnya ngurangin rasa terancam dan ngasih mereka bantalan psikologis gitu. Wah, ini implikasinya lumayan gede ya buat desain eksperimen. Artinya, satu setelan optimal mungkin nggak berlaku sama buat semua orang. Betul banget. Ini nunjukin kalau peneliti mungkin perlu lebih mikirin variabel individual ini.
Salah satu caranya bisa dengan ngukur dulu orientasi motivasi partisipan. Cara lain yang lebih proaktif itu nyoba ngebungkus instruksi atau tujuan tugas eksperimennya biar lebih nekenin potensi buat raih capaian dan sukses. Ngaktifin approach motivation, bukan malah secara implisit atau eksplisit nekenin standar performa yang harus dicapai dan risiko gagal yang bisa micu avoidance motivation. Cara kita nyajiin tugas bisa ngaruh ke pola pikir partisipan saat itu. Luar biasa kompleks ya ternyata. Dari cuma nyocokin tantangan sama skill, kita geser ke pentingnya tujuan intrinsik versus ekstrinsik, terus keharusan ngasih rasa otonomi, nuansa pakai kompetisi, sampai mikirin profil motivasi unik tiap orang. Ngelihat semua lapisan ini, apa rangkuman atau rekomendasi utama dari penulis bab ini buat peneliti yang mau ngerancang eksperimen buat micu flow lebih efektif ke depannya? Penulis bab ini, Mauler, Meyer, dan Wall, nyimpulin dengan beberapa rekomendasi kunci yang nyatuin berbagai temuan tadi. 1. Fondasi tetap penting. Terus pakai manipulasi keseimbangan tantangan skill sebagai dasar desain. Ini faktor yang udah kebukti ngaruh, tapi sadar banget sama batasannya, jangan pernah anggap ini satu-satunya penentu slow. 2. Minimalisir godaan luar. Kurangin atau ilangin sama sekali instrumentalitas ekstrinsik tugas. Hindarin imbalan duit, nilai, dan lain-lain yang tergantung langsung sama performa partisipan. Biarin kenikmatan dari dalam jadi pendorong utama. Oke, terus? 3. Pupuk rasa otonomi. Ciptain konteks eksperimen yang secara aktif dukung kebutuhan otonomi partisipan. Kasih pilihan kalau bisa, jelasin relevansi tugas dengan cara menarik, pakai bahasa yang suportif dan nggak ngontrol. 4. Kompetisi dengan bijak. Kalau elemen kompetisi emang harus ada, pakainya hati-hati banget. Prioritasin kompetisi langsung, kalau bisa, hindarin yang nggak langsung atau lawan standar abstrak. Jangan terlalu nekenin menang kalah atau ngaitin sama hadiah gede. Terakhir, 5. Perhatiin individu. Akui dan pertimbangin adanya variasi individual dalam motivasi. Peneliti mungkin perlu ngukur orientasi motivasi, approach versus avoidance, atau bahkan nyoba secara eksperimen, ngebungkus tugas buat dorong orientasi approach biar kondisinya lebih kondusif buat lebih banyak partisipan. wah, perjalanan yang seru banget ya buat ngertiin gimana ilmuwan berusaha nangkep sesuatu yang seringnya kerasa personal dan spontan banget kayak flow di dalam lab. Jelas ini bukan tugas gampang, banyak banget variabel yang saling terkait dan perlu diatur hati-hati. Ini benar-benar nunjukin betapa kayanya sih pengalaman manusia itu. Makasih banyak ya udah ngebimbing kita nyelamin seluk-beluk upaya ini. Sama-sama. Emang usaha yang kompleks tapi berharga banget. Soalnya pemahaman yang lebih baik soal flow ini implikasinya luas buat pendidikan, kerjaan, ya kesejahteraan kita secara umum lah. Dan ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungin lagi. Ngelihat semua tantangan metode dan faktor psikologis yang udah kita bahas dari presisi menyeimbangin tantangan skill, pengaruh halus tujuan tugas, butuhnya otonomi, peran ambigu kompetisi, sampai uniknya motivasi tiap orang, sejauh mana sih kita realistis bisa berharap buat ngerekayasa kondisi flow secara sempurna dan bisa diprediksi di lab? Ataukah pada akhirnya bahkan selalu ada elemen tak terduga, semacam percikan ajaib dari pengalaman flow alami yang bakal terus lolos dari jaring kontrol eksperimen yang paling ketat sekalipun? Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.